Star Lovers masih di Bincang Spesial bersama Badan Pengawas Obat dan juga Makanan, pasar, retail dan sebagainya. Jadi semua itu tujuannya untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dan beredar di masyarakat itu aman dan bermutu. Jadi pelaku usaha tidak perlu takut ya dengan kegiatan pengawasan dari Badan POM ini, karena tujuannya bukan untuk mencari kesalahan ya Mbak Widya ya. Jadi betul, adalah untuk perbaikan dan menjaga konsistensi dalam proses pengolahan dan dalam distribusi. Oke, jadi ini harus di-clearkan dulu gitu ya, bahwa kita nggak cari-cari kesalahan kok, justru malah memperbaiki gitu ya, supaya memang makanan atau obat-obat yang beredar itu aman dikonsumsi, begitu ya Bu Reni dan juga Bu Ulan ya. Jadi itu tadi ada juga dugaan pelanggaran biasanya yang terjadi di lapangan gitu ya Ibu ya. Jadi mungkin juga banyak para pelaku atau pebisnis gitu yang kenapa ada dugaan pelanggaran. Nah ini harus dijelaskan juga, apa saja sih dugaan pelanggaran pada sarana produksi pangan nih Ibu Reni dan juga Bu Ulan. Iya, baik Mbak Widya dan Star Lover, tentunya kita dalam melakukan pengawasan ada dasar hukumnya ya. Oke. Ada payung hukumnya. Mohon maaf Ibu Reni, sepertinya harus ini dulu bergantian mikrofon dulu ya. Oke, ya. Jadi dugaan pelanggaran di produksi pangan itu biasanya terjadi ya Bu Reni ya. Seperti Ya, apa Bu? tentunya itulah yang tadi ya disampaikan Bu Ulan, bahwa pengawasan itu kan untuk memastikan konsistensi dari pelaku usaha dalam menerapkan, kami istilahkannya GMP, Good Manufacturing Practice ya. Yeah. Nah kalau pelanggaran itu tentunya kita akan sandingkan nih Mbak Widya, di regulasinya itu tuh dalam proses produksi itu apa sih yang harus digariskan gitu ya, apa-apa saja yang harus disiapkan, apa-apa saja yang harus dilakukan. Kita sandingkan dengan implementasi yang atau temuan yang ada di lapangan. Jadi biasanya nih kalau dari hasil pengawasan kami di sarana produksi, dokumentasi ya, pencatatan itu sebenarnya mereka kurang sekali gitu loh ininya, untuk bagaimana sih misalnya kalau hari ini misalnya produksi susu ya, apa-apa aja, berapa yang harus diproduksi, nanti produk akhirnya jadinya berapa, didistribusikan kemana, kemudian penggunaan bahan ya, kan ada penggunaan kalau dia mau pakai BTP, bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan tuh kan jangan salah ini ya Star Lover ya, bahan tambahan pangan itu berbeda dengan bahan berbahaya yang nggak boleh ada di makanan. Kalau bahan tambahan pangan itu diperbolehkan dengan kadar tertentu. Tentunya untuk memenuhi kadar tertentu harus ada timbangan ya, timbangan, mereka harus menambahkan itu sesuai dengan yang ditetapkan. Nah itu juga menjadi lingkup pembinaan kami ya, bahwa kalau untuk menggunakan bahan tambahan pangan itu harus sesuai. Kemudian higien sanitasi personil ya, itu kadang-kadang juga seringkali kita melihat karyawan itu dalam proses produksi tidak menerapkan GMP yang baik. Potensinya adalah nanti produk akhirnya juga susah kita untuk memastikan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi memang sebenarnya ada setiap bahan pangan itu kan ada ukuran ya Bu ya. Itu kan terukur ya. Nah itu yang biasanya diawasi juga ya di sini ya Bu Reni ya. Gitu, dan biasanya ini yang jadi pelanggaran ya, melebihi batas ambang dan sebagainya ini ya Bu. Kalau kita juga kan ada proses pengawasan post market yang tadi Bu Ulan sampaikan, namanya sampling. Oke, sampling. Jadi produk semua produsen entah itu di Jogja, intinya adalah produk yang beredar di Yogyakarta. Itu nanti kami sampling. Kita beli ya Bapak Ibu ya, Star Lover ya, bukan kita ambil ya. Semoga sudah tidak ada lagi ya pemahaman BPOM mengambil, kita beli dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kita uji dengan standar yang tadi ditetapkan oleh pemerintah. Kalau nggak sesuai nih, kalau ada yang melebihi atau yang
ternyata tidak sesuai dengan labelnya, itu kita akan ada sanksi. Oh gitu. Jadi memang tiap terjun ke masyarakat mengambil sampel itu dibeli ya Bu ya, tidak serta-merta ngambil. Beli ya Star Lover ya, nggak minta juga. Gitu. Jadi kita beli gitu. Tapi memang tujuannya untuk sampling gitu ya, untuk diuji coba lagi ke laboratorium gitu ya, apakah sesuai dengan kemasan yang tertera, karena biasanya kan kalau konsumen kan melihatnya dari kemasan ya Bu. Betul, ya gitu. Oke, jadi ini yang harus diluruskan juga gitu ya ke Star Lovers gitu ya, supaya tidak ada hal yang gondok gitu loh Bu, kalau bahasa Jawanya kan. Oh, aku cuma di ini doang terus deg-degan. Katanya biasanya juga bukan konsumen sih, tapi yang menjualkan atau memasarkan itu juga mungkin harus diberikan pemahaman juga ya Bu ya. Betul, tidak betul, hanya memasarkan aja, tetapi memang ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di Badan POM tentu saja ya. Ya tadi yang pembinaan yang disampaikan Bu Wulan tadi, pembinaan kita cukup komprehensif ya Bu Wulan ya. Jadi tadi ada pendampingan juga ya, pelaku usaha tuh nggak kita biarin jalan sendiri loh, kita dampingi, kita ajarin, kita beri pemahaman sampai nanti bisa mandiri. Seperti yang tadi Bu Wulan sampaikan, ada kemandirian pelaku usaha yang juga menjadi salah satu tujuan dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Badan POM. Oke, siap. Ada pendampingan di situ. Jadi ketika mungkin ada ajakan dari Badan POM untuk pelaku usaha, ya ayo ikut serta gitu ya. Jadi ini sangat penting juga untuk pelaku usaha, dan tentu saja kalau sudah memasarkan pasti memberikan yang terbaik untuk konsumen. Begitu ya. Nah, Bu Wulan, kalau tadi sudah disampaikan lah untuk Bu Reni tadi tentang ada pelanggaran, kemudian tentu saja pengawasan pangan olahan itu kan terus dilakukan ya Bu Wulan. Biasanya apakah ini periodik atau rutin gitu ya Bu ya dilakukan ya? Iya Mbak Widya, mungkin sedikit menambah tadi yang dugaan pelanggaran tadi ya Mbak Widya. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Reni bahwa pelanggaran bisa terjadi pada bahan pangan, kemudian pada saat pengolahan. Ada satu lagi Mbak Widya, yaitu pada kemasan dan label. Jadi kita juga mengawasi apakah kemasan itu memang kemasan yang aman digunakan untuk makanan, atau memang kemasannya mungkin diduga bisa ada zat kontak atau migrasi. Itu juga akan kita awasi. Jadi kemasan itu harus dipastikan aman, tidak ada migrasi atau perpindahan ke dalam makanannya. Kemudian label juga ya, label apakah sesuai dengan peraturan ataukah belum begitu. Oke, jadi label dan kemasan ini sangat penting karena itu yang jadi acuan oleh konsumen ya untuk membeli. Oke, Star Lovers yang mungkin juga punya pertanyaan, monggo silakan sampaikan aja di nomor WA kita di 0818621013, atau juga boleh tuliskan di kolom komentar Instagram kita di postingan tentang promo bincang spesial kita di siang hari ini gitu ya. Silakan aja. Sebenarnya sudah ada yang mulai menanyakan gitu ya, bertanya, ternyata banyak pertanyaannya. Tapi nanti kita akan sampaikan juga ke Bu Reni juga Bu Wulan. Kita jeda dulu ya Star Lovers ya, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Star Lovers masih di Bincang Spesial bersama Badan Pengawas Obat dan juga Makanan. Masih bersama saya Ibu Reni Mailia, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya. Kemudian juga Ibu Wulandari, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Badan POM Yogyakarta gitu ya. Jadi tema kita kali ini terkait dengan pengawasan sarana pangan. Tadi sudah disampaikan lumayan banyak ya sebenarnya ya, terkait dengan apa saja yang diawasi, kemudian kenapa harus ada pengawasan, kemudian juga kalau ada dugaan pelanggaran itu nanti akan seperti apa gitu ya. Dan kita sampai tadi di pengawasan pangan yang dilakukan ya Bu Reni dan juga Ibu Wulan. Nah biasanya juga kan banyak juga ini pelaku usaha yang ini benar dari Badan POM atau bukan gitu ya. Apa yang harus dikenali oleh pelaku usaha yang nantinya akan mendapatkan pengawasan nih dari teman-teman Badan POM nih, Ibu Reni dan juga Bu Wulan, monggo. Iya baik Mbak Widya dan Star Lover. Kalau kami melakukan pengawasan tuh hampir sepanjang tahun ya, hampir setiap hari. Jadi semoga dari Star Lover tidak ada pemandangan, oh ternyata BPOM tuh hanya turun kalau mau Lebaran sama mau Natalan ya. Semoga tidak ada persepsi seperti itu ya, karena kami turun sepanjang tahun. Jadi ada namanya pengawasan rutin,
ada yang namanya pengawasan tematik. Oke. Mungkin kalau yang kita masih ingat ya di ini kita pada saat Cikibul. Ayo, siapa yang masih ngejar-ngejar Cikibul? Nah, itu ada yang namanya pengawasan tematik. Jadi pengawasan tematik itu kalau ada isu atau keresahan masyarakat terkait Cikibul ya beberapa waktu yang lalu itu kita lakukan pengawasan. Kemudian ada kasus EGDEG ya, itu juga kita memastikan bahwa produk pangan yang bentuknya cair itu juga aman. Jadi di samping pengawasan rutin, kami juga ada pengawasan tematik, juga ada yang menindaklanjuti pengaduan. Ya, jadi pengawasan kami dilakukan sepanjang tahun ya. Jadi tidak bukan hanya tertentu saja, tetapi sepanjang tahun. Mungkin yang terlihat pada saat Lebaran, Natal, karena memang ada peliputan oleh media. Tapi di luar itu kami tetap melakukan pengawasan ya, Star Lover gitu, Bu Widya. Jadi ada pengawasan rutin, ada tematik juga, termasuk mungkin pelaporan-pelaporan masyarakat yang banyak gitu ya. Pengaduan. Cikibul itu kan termasuk dari pengaduan terlebih dahulu ya, Bu Reni ya. Iya, dulu kasus KLB ya, KLB keracunan kejadian luar biasa, ada keracunan yang hampir 100, tapi bukan di daerah Jogja tapi di Jawa Barat. Kemudian direspons secara proaktif oleh Badan POM dan memerintahkan semua UPT untuk melakukan pengawasan. Karena kan sebenarnya Cikibul itu kan ada gas ya, gas nitrogen cair yang langsung disentuhkan kepada makanan, harusnya tidak boleh langsung dikonsumsi, Star Lover. Didiamkan dulu sampai uapnya menguap. Tapi kan sebenarnya yang dicari sensasi yang ketika makan ya. Jadi dilema ya. Semoga Star Lover sekarang sudah teredukasi dengan baik ya, bahwa tidak aman ya untuk mengkonsumsi gas nitrogen dengan tekanan tinggi itu secara langsung. Gitu. Dan ketika melakukan pengawasan pun pasti juga dilengkapi dengan atribut. Kemudian apa yang harus yang bisa kita tahu gitu Bu, maksudnya pelaku usaha, atributnya, kemudian apa lagi, atau ada suratnya atau bagaimana? Baik. Jadi kalau teman-teman Star Lovers jika memiliki usaha, entah itu usaha produksi atau usaha tadi ya Bu Wulan dan nyampaikan, kami juga melakukan ke toko-toko swalayan, pastikan kami Badan POM itu ada surat tugas, kemudian ada name tag ya, name tag yang seperti saya pakai sekarang ini ya. Nah ini kalau tidak ada dua item itu Star Lover ataupun pemilik pelaku usaha produksi atau sarana distribusi boleh tidak menerima kami. Jadi yang mudah dilihat adalah mana surat tugas. Kami selalu mengenalkan tim yang turun, menyampaikan surat tugas dan menunjukkan name tag. Seperti itu. Siap. Dan kalau misalnya sedang melakukan tidak serta-merta bisa jadi langsung atau dadakan, atau malah memang sudah diinfokan dulu Bu biasanya kalau melakukan pengawasan Ibu? Iya, kalau pengawasan tuh biasanya sidak ya, jadi memang tidak diinfokan terlebih dahulu. Jadi kita ingin melihat realitas yang memang sedang dijalankan gitu, Mbak Widya. Jadi dan satu lagi ya, mungkin tadi sudah disampaikan Bu Reni bahwa kita petugas itu membawa surat tugas, kemudian tanda pengenal, dan satu lagi Mbak Widya. Jadi petugas itu tidak pernah meminta uang atau barang ya, gratifikasi dalam bentuk apapun itu kami tidak diperbolehkan Mbak Widya. Jadi di sini petugas BPOM itu murni untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. Kemudian untuk sarana yang diawasi itu kita pangan olahan terkemas ya Mbak Widya. Jadi untuk pangan siap saji itu biasanya dilakukan oleh petugas pengawas dari kabupaten kota atau dinas kesehatan seperti itu. Jadi ranahnya untuk Badan POM itu adalah makanan yang dikemas gitu ya. Kemudian untuk makanan yang bisa dibilang makanan basah gitu ya Ibu ya, itu dinas kesehatan dan juga kabupaten terkait begitu. Ya, tapi mungkin dalam kondisi tertentu tetap koordinasi itu
memungkinkan untuk kami juga turun mengawasi pangan-pangan siap saji tadi. Karena kan Cikibul tadi kan sebenarnya pangan siap saji ya termasuknya. Jadi kalau emang ada hal-hal seperti itu tidak membatasi, kami tetap berkolaborasi. Termasuk itu ya Bu Reni, mungkin jajanan anak sekolah. Oh iya, itu betul. Kita juga membantu mengawasi. Oke, karena jajanan makanan sekolah itu juga makanan siap saji gitu ya. Termasuk dalam termasuk dalam makanan siap saji. Kemudian hasil pengawasannya di Yogyakarta selama ini seperti apa Bu Reni dan juga Bu Wulan? Tadi ya seperti yang disampaikan Bu Wulan, kami juga melakukan pengawasan sarana. Tentunya kami punya target-target sarana produksi ya, kemudian sarana distribusi. Kami punya target sarana produksi itu 203 dan sudah tercapai itu hampir 82%. Dan alhamdulillahnya ya, sarana yang memenuhi ketentuan itu 33 sarana, artinya yang tidak memenuhi ketentuan hanya 33 sarana, jadi hanya sekitar 21%-an ya, 21% dari total. Kemudian kita juga punya target pengawasan iklan yang tadi seperti disampaikan oleh Bu Wulan, kami punya 530 target nih Mbak Widya dan Star Lover, dan itu kita awasi. Jadi iklan itu yang di jalan-jalan, di majalah, di TV, di radio, radio juga termasuk kami awasi ya Bu Widya ya. Kemudian ada bentuknya yang di surat kabar, di majalah, itu kita awasi juga. Target kami cukup besar ya, 530. Kemudian ada namanya sampel yang tadi kami beli ya, itu kita punya sekitar targetnya 934 sampel, dan ada pangan fortifikasi. Nah ini. Ayo, apa pangan fortifikasi? Nah ini dia, makanya Bu, saya mau tanya apa itu fortifikasi? Biasanya mendengar itu di olahan makanan anak-anak biasanya fortifikasi. Bukan, kalau fortifikasi ya? Itu kan makanan-makanan yang memang ditambahkan entah itu mineral atau vitamin, dan itu memang wajib sifatnya. Itu sudah ada regulasi yang mengatur itu. Contohnya seperti ini, garam beriodium. Oh, ya. Garam beriodium itu kan wajib harus ada kandungan iodiumnya. Kemudian minyak goreng sawit. Itu fortifikannya harus ada vitamin A. Ya kan? Kemudian tepung terigu. Nah, jenis ini pangan fortifikasi ini kita melihat memenuhi syarat nggak ya? Ini isian yang tadi fortifikan yang diminta oleh pemerintah. Ada karena fortifikan itu kan kecil ya. Jadi kami memastikan itu terpenuhi. Nah, ini juga kita awasi gitu. Oke, jadi tidak hanya asal memberi nama ya produk makanannya, tapi benar atau enggak ada unsur itu di dalamnya ya Ibu ya. Wajib soalnya itu. Wajib soalnya. Kalau di Yogyakarta termasuk aman atau tidak nih Bu selama ini melakukan pendampingan, kemudian melakukan pengawasan juga? Ya, Yogyakarta ini unik ya. Uniknya gimana Bu? Karena kita tuh kecil, ya, 5 kabupaten kota, dan kita diapit sama Jawa Tengah. Ya, jadi kalau boleh dibilang, kalau tepung terigu sama minyak goreng sawit kita levelnya aman Mbak Widya sama Star Lover, tapi yang masih menjadi permasalahan adalah garam beriodium. Nah, sayangnya kita itu punya satu sarana produksi pangan, adanya di Gunung Kidul. Ya, keren ya warga di Gunung Kidul. Tapi selain punya sarana produksi, kewajiban kita adalah untuk melakukan pembinaan. Sayangnya garam-garam yang beredar di Jogja itu bukan produksi lokal Jogja. Jadi di luar Jogja, dan itu masih sangat banyak ya, sangat banyak yang istilahnya tidak memenuhi syarat, dan ini menjadi PR lintas kementerian. Kenapa? Karena kaitannya dengan program stunting. Ya, stunting yang saat ini juga masih diupayakan oleh semua kepemerintahan untuk menekan menekan angka stunting gitu. Nah, kami Badan POM itu dititipkan satu lokus untuk melakukan sampling pangan fortifikasi itu di salah satu kabupaten kota. Kalau stunting itu kegiatannya ada di Bu Wulan. Gimana nih Bu ceritanya? Sebenarnya sudah ada sumber dayanya, tetapi ternyata pemasarannya tidak menyeluruh ke kabupaten-kabupaten di Yogyakarta, begitu ya Bu Wulan ya. Gimana ceritanya nih Bu? Ya, jadi Mbak Widya dan Star Lover kita untuk
menekan angka stunting ya, kita mempunyai program yang namanya Gerakan Pangan Keamanan Desa. Nah, di sini kita untuk pesertanya itu dari perwakilan di desa ya, nanti ada remaja, kemudian ibu hamil dan juga ibu rumah tangga. Jadi kita memberikan BIMTEK atau pengetahuan tentang keamanan pangan dan stunting. Jadi diharapkan dengan BIMTEK dan pengetahuan ini dapat menekan angka stunting di DIY, termasuk tadi ya pemilihan garam, kemudian juga proses pada waktu penggunaan garam. Jadi masih banyak yang belum tahu kalau garam mengandung yodium itu kan mudah menguap ya Mbak Widya dan Star Lover. Jadi sebaiknya itu kalau memasak itu diberikan saat penyajian terakhir. Gitu. Nah itu kan banyak yang belum tahu juga. Jadi ini kita harapkan ibu-ibu termasuk ibu hamil bahkan yang belum menjadi ibu ya, jadi remaja, karang taruna itu kita ikutkan ke dalam BIMTEK ini. Ini juga saya baru tahu ternyata memberikan garam itu terakhir ya Bu ya. Bisa di cross check ya Star Lover ya. Ini pengetahuan baru ya. Pengetahuan baru tentu saja karena garam beryodium juga penting ya. Biasanya kita juga konsumsi itu ketika memasak atau mengolah makanan gitu ya, Bu Ulan dan juga Bu Reni. Jadi memang ada target juga ya dari kementerian untuk membantu upaya menekan angka stunting juga ya. Ini yang harus kita dukung bersama ya Star Lovers ya. Kemudian kalau temuan-temuan nih Bu Reni dan juga Bu Ulan, pasti kan ada beberapa temuan nih di berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Contoh temuan yang paling sering muncul di Yogyakarta kasusnya seperti apa nih Bu? Kalau untuk mungkin kalau Star Lover lebih dekatnya dengan ke sarana di distribusi kali ya, di toko-toko swalayan yang paling. Kalau untuk produk-produk yang tanpa izin edar, alhamdulillah ya kami berterima kasih kepada teman-teman pelaku usaha, itu sudah mulai sangat sulit kita temuin ya. Tapi kami juga membuka layanan kalau memang masih ada ketemu, silakan ngadu ke kami ya, Bu Ulan ya. Yang sering itu kalau di sarana-sarana distribusi itu kemasan rusak. Misalnya kayak kaleng penyok atau mungkin ada yang kaleng karatan. Nah, ini kami juga titip pesan kalau ada produk makanan kaleng yang Star Lover beli ataupun konsumen yang lain beli, kalau dia sudah penyok itu sebaiknya disampaikan ya kepada swalayannya atau tokonya untuk diturunkan dari pajangan dan diganti yang baru. Kenapa? Karena pada saat dia sudah ada penyokan, artinya sudah ada lekukan ya. Yang tadinya kalau kaleng kan bulat gitu ya. Kalau sudah ada penyokan tentunya ada lekukan seperti ini. Nah, khawatirnya kita lekukan itu juga bisa menjadi invasi mikroorganisme yang dari luar. Tadinya kan akhirnya yang produknya kaleng itu yang tadinya kedap udara ya tanpa O2, adanya mikroorganisme membentuk gas, mungkin ngelembung jadi gembung ya kalengnya. Kemudian juga dikhawatirkan adalah adanya bakteri-bakteri patogen. Nah, yang masih yang sering kami temukan itu kemasan rusak. Tapi kalau pangan tanpa izin edar saat ini kami juga sudah jarang menemukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kabar baik ya. Ini kalau contohnya di swalayan-swalayan atau toko-toko ya Bu Reni dan juga Bu Ulan. Kalau misalnya di industri rumah tangga, yang sekarang kan banyak tuh industri rumah tangga ya, makanan olahan tuh. Nah, ini seperti apa temuannya yang biasanya paling sering, dan ini bisa jadi Star Lovers juga punya industri rumah tangga nih supaya bisa memperbaiki nih Bu, monggo. Iya Mbak Widya dan Star Lovers. Jadi untuk pemeriksaan di sarana produksi itu difokuskan pada penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Nah, untuk contoh temuan di sarana industri rumah tangga itu misalnya belum ada dokumentasi yang baik, kemudian pada saat pengolahan belum menggunakan pakaian kerja. Pakaian kerja kan ada celemek, masker, sarung tangan, seperti itu ya. Kemudian masih kita temui sarana yang belum baik ya, misalnya dinding, lantai kurang bersih atau sudah rusak, retak-retak seperti itu Mbak Widya. Kemudian untuk contoh temuan di sarana produksi makanan itu bisa ini ya, misalnya letaknya yang belum baik sehingga bisa
berpotensi untuk kontaminasi silang. Kemudian juga belum ada program kesehatan karyawan. Jadi kesehatan karyawan itu juga penting Mbak Widya dan Star Lover ya, karena juga akan mendukung praktek keamanan pangan yang baik. Jadi pangan yang baik itu dimulai dari pemilihan bahan baku, kemudian proses produksi, kemudian peralatan, termasuk karyawan yang memproses produk tersebut. Begitu Mbak Widya. Jadi dari sebelum produksi, setelah produksi, nah ini jadi catatan ya, sampai pengemasan ya. Itu masih jadi satu rangkaian. Karena jadi, kita tidak akan mendapatkan produk yang aman dan bermutu kalau dalam prosesnya atau tempatnya orang yang memproses bahan yang digunakan itu tidak baik. Kita tidak akan bisa memastikan bahwa produk akhirnya itu akan aman dan bermutu. Itu yang kita pastikan. Oke. Nah, itu tadi beberapa contoh juga gitu ya yang biasanya ditemui di lapangan. Kemudian kalau misalnya ada pelanggaran nih Bu, nah apakah kena sanksi atau teguran atau seperti apa nih Bu Reni? Surat cinta. Surat cinta ya, bukan sanksi tapi surat cinta. Kalau kata teman-teman pelaku usaha, surat cinta. Kami baru terima surat cinta dari Badan POM. Tadi kita sudah banyak diskusi ya, apapun itu ada regulasi yang harus ditegakkan ya, ada standar yang harus ditegakkan, karena nih kakeknya ada dua nih Mbak Widya. Yang satu kita memberikan situasi yang nyaman untuk pelaku usaha itu bisa naik kelas, tapi di satu sisi ada kesehatan masyarakat yang nggak boleh menjadi bahan tawar menawar. Nah, jadi kan itu harus ditetapkan, sehingga kita pun dalam memberikan pengawasan atau memberikan sanksi itu sesuai regulasi. Jadi misalnya nih, dia baru kali pertama didatengin, kemudian ada beberapa yang kurang, kita kasih surat peringatan. Berulang, peringatan keras. Berulang lagi, rekomendasi pencabutan izin, pembatalan izin edar. Kalau perlu nanti kalau bandel banget nggak mau dibina, itu kita naik yang namanya pro justisia, naik ke teman-teman penindakan, dan itu sampai ke pengadilan. Tapi kan saat ini kan ranah porsi besarnya kami adalah UMKM ya, UMKM sarana obat dan makanan itu adalah porsi pembinaan, dan alhamdulillahnya sejauh ini tidak ada yang harus sampai kita berikan PK ataupun rekomendasi pencabutan izin atau pembatalan izin edar, sepanjang pelaku usaha itu mau kami bina. Kalau tidak, ya dibinasakan gitu. Tapi itu mungkin sudah layer yang keberapa, pembinaan tuh tetap kita kedepankan gitu ya Star Lover. Jadi nggak usah takut sama BPOM. Tadi ya surat cinta gitu. Surat cinta, kalau kata pelaku usaha, dapat surat cinta nih dari BPOM, dan beda ya sama surat cinta dari pacar. Kalau surat cinta BPOM itu mereka nggak mau nerima gitu. Jangan deh Bu, nggak mau dijatuh cinta gitu ya mungkin ya gitu. Jadi memang untungnya sejauh ini belum sempat atau belum sampai gitu ya ke penindakan hukum ya Bu ya. Tapi sebenarnya ada juga sanksi pidana yang diberikan ya Bu ya. Kalau emang sudah keterlaluan sekali ya Bu ya. Ya, kalau udah kebangetan Mbak Widya, dan mereka sudah mulai pakai bahan-bahan yang berbahaya, atau misalnya yang sudah dicabut izinnya tapi mereka tetap mengedarkan, melakukan relabeling, itu kan udah nakal ya. Nah, itu udah sanksinya udah beda lagi. Karena ada kesehatan masyarakat yang menjadi tujuan akhir dari semua core proses yang kita ini adalah kesehatan masyarakat. Betul. Sanksi pidana Bu, yang ini biar jadi pengetahuan saja. Sanksi pidana yang diberikan kalau memang sudah itu tadi keterlaluan sekali. Ya, sekarang kan ada undang-undang yang baru ya, bulan ya, ada undang-undang yang baru, undang-undang kesehatan Undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023. Itu juga sudah ada sanksi. Sanksinya sih miliaran ya Bu ya. Sanksinya tuh sampai 15 miliar sanksi. Ada 1 miliar untuk yang pangan yang tidak bukan pangan ya. Untuk produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tanpa izin edar. Itu ada sanksi hukum, denda, sanksi kurungan, itu ada gitu. Tapi memang saat ini kemudahan berinvestasi sudah digalakkan oleh pemerintah ya, sehingga untuk sampai ke sanksi itu memang kalau seandainya tadi Bu Widya, Star Lover, sekali waktu tidak mau selalu kesalahan yang sama berulang-ulang, tidak ada perbaikan, tidak ada komitmen, tingkat kepatuhan rendah,
itu artinya dia lebih banyak membahayakan masyarakat. Jadi kalau undang-undang sanksi, penetapan sanksi, batasan sanksi, penerapan sanksi itu tentunya kami sebagai regulator ya, salah satu regulator untuk pengawasan obat dan makanan, tentunya ada payung hukum yang harus kami taati, begitu. Oke, ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya sampaikan sekarang ya Bu ya. Terima kasih untuk Mas Hendri Setiawan. Ini juga bagus nih pertanyaannya. Sebenarnya proses quality control kepada industri UMKM itu seperti apa? Apakah mungkin ada acuan standar proses produksi, misalnya yang higienis, itu seperti apa Bu? Bagus nih pertanyaannya. Atau aturan kemasan juga yang diizinkan terkait bahan bakunya, karena kan bahan bakunya berbeda-beda Bu. Nah ini bagaimana nanti kemasannya? Monggo, mungkin Bu Bulan nih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Hendri Setiawan ya. Jadi untuk proses quality control di pelaku usaha itu sebenarnya sudah ada panduannya juga ya, yang dinamakan tadi cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, kita bisa mengacu pada panduan itu, tapi tentu saja diimplementasikan sesuai dengan produk masing-masing. Jadi kan beda ya Mbak, misalnya proses memproduksi kacang telur misal dengan memproduksi kue itu kan beda nanti. Tapi secara umum panduannya adalah sama ya, di cara produksi pangan olahan yang baik. Di situ sudah ada ketentuan ya, misalnya tentang peralatan yang digunakan itu seperti apa, kemudian tadi untuk pengendalian proses produksi seperti apa. Nah itu nanti masing-masing pelaku usaha itu membuat dalam bentuk SOP. Jadi nanti pelaku usaha membuat SOP, misalnya pembersihan alat, pembersihan ruangan seperti itu, bahkan sampai pengendalian hama itu sudah harus ada seperti itu Mbak. Nah itu dilakukan mulai dari bahan baku sampai tadi Mbak pengemasan, bahkan penyimpanan. Bahkan ketertelusuran produk di lapangan itu juga ada. Semua harus dibuat SOP-nya seperti itu. Rangkaiannya panjang ya ini. Iya, jadi sebenarnya sudah tercantum juga di website gitu ya. Baik dari Badan POM, kemudian Dinas Kesehatan pun juga biasanya sudah menyertakan ya Bu ya, tentang CPPOB itu tadi ya, cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi mungkin bisa langsung dilihat saja di situ ya, seperti apa gitu ya, supaya higienis dan sebagainya. Kemudian aturan kemasan tadi juga sudah disampaikan ya, sesuai dengan bahan bakunya secara garis besar sudah ada tadi gitu ya. Kalau dilihat dari sisi kesehatan terkait label informasi nilai kecukupan gizinya, nah ini bagaimana Bu? Ini masih Mas Hendri nih. Ini juga ya ING ya, kita mengistilahkannya informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi itu juga jadi masih menjadi bagian dari label. Nah, saat ini sudah ada regulasi dari Badan POM, ada sekitar 161 ya Bu Bulan ya? Ya, 160 kategori pangan yang itu bisa secara self declare itu mencantumkan nilai informasi gizinya itu berapa. Tapi ada hal yang harus diingat. Di 160 kategori pangan itu ada regulasinya Mbak Widya dan Starlover. Itu ada kategori yang sudah di-statekan. Jadi ada ruang lingkup definisi karakteristik pangannya itu sudah ada. Keluar dari situ ya harus. Jadi informasi nilai gizi itu bukan berdasarkan gini ya, oh saya punya produk pisang keju, pisang keju beku misalnya. Oh nanti saya googling di Google. Oh pisang keju beku proteinnya segini, karbohidratnya segini, lemaknya segini. Saya nggak bisa ya. Kalau informasi nilai gizi itu sangat tergantung kepada produk kita. Walaupun produknya sama, tapi tempat proses produksi berbeda, bahan baku yang digunakan berbeda, itu nggak boleh kita mencantumkan dicari di Google ya. Nah, dulu masih ada praktek-praktek seperti itu. Akhirnya Badan POM menginisiasi satu kemudahan dan bentuk dukungan dari UMKM. Ada 160 kategori pangan yang tadi saya sampaikan. Bahkan Badan POM, terutama dari Badan POM Balai POM Jogja ya, itu ada aplikasi hitung nilai gizi. Itu sangat-sangat praktis digunakan dan itu juga sudah
sudah diakui sebagai inovasi yang direplikasi oleh Badan POM. Nah, ternyata hitung nilai gizi ini mungkin lebih lengkapnya ada di Bu Ulan, karena itu bagian dari inovasi yang di substansinya Bu Ulan. Itu kita udah sering sosialisasi ya Bu Ulan ya. Bisa dijelasin sedikit gak? Itu sangat gampang menggunakannya gitu. Seperti apa tuh Bu? Sekarang untuk aplikasi Hitung ING itu sudah juga direplikasi oleh Badan POM. Itu namanya tabel gizi POM Go ID. Jadi itu bisa diunduh di Play Store. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan jenis pangannya seperti apa, nanti langsung keluar informasi nilai gizinya. Tapi ini untuk tadi sudah disampaikan Bu Reni untuk pangan-pangan tertentu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin punya inovasi makanan yang tidak ada di peraturan atau di aplikasi tersebut, Bapak Ibu bisa mengujikan produk Bapak Ibu di laboratorium. Nanti hasilnya dimasukkan dalam aplikasi itu dan sudah keluar dalam bentuk label informasi nilai gizi. Jadi tinggal mencantumkan di label produk Bapak Ibu semuanya. Oh, jadi memang tidak semua bahan baku itu bisa menggunakan informasi nilai gizi ini ya, yang Bu? Tadi 160 ya, karena tadi ada kategori pangannya. Jadi misalnya kalau kategori pangannya bunyinya misalnya keripik nangka. Gitu. Kategori pangannya yang di 160 itu bunyinya keripik nangka. Tiba-tiba saya mau bikin keripik nangka keju atau plus dengan bahan tambahan. Nah, itu tidak masuk di situ, artinya saya harus mengujikan seperti yang tadi disampaikan. Tapi kalau saya cuma keripik nangka, kategorinya ada. Nah, itu yang tadi Bu Ulan sampaikan. Saya bisa memanfaatkan nilai itu, kemudian dicantumkan di label, di print, langsung dia ditempel gitu. Jadi itu salah satu bentuk kemudahan, karena sekarang itu sudah ada regulasi ya, sudah ada peraturan yang akan segera mewajibkan UMKM untuk mencantumkan nilai gizi. Makanya Badan POM menginisiasi ada 160 yang kita beri kemudahan, tidak perlu uji lab. Di luar 160 harus uji lab. Nah uji labnya itu Bu, mungkin bisa dibantu Bu. Uji labnya biasanya di mana Bu? Apakah di Badan POM atau mungkin di laboratorium yang lain itu bisa? Di laboratorium yang lain ya, di kita tuh punya namanya jejaring lab ya. Teman-teman di jejaring lab itu di FTP UGM bisa ya, kemudian di BRIN juga bisa, kemudian di Labkesda BLK itu juga bisa gitu. Jadi kalau untuk nilai untuk pengujian untuk yang ING itu bisa dilakukan di lab-lab yang ada di Yogyakarta. Intinya di laboratorium negeri atau swasta yang terakreditasi begitu. Widya dan Starlover semuanya. Jadi itu tadi ya, ada laboratorium berjejaring. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan Starlovers yang mungkin punya usaha di luar dari daftar 160 tadi ya Bu. Karena betul. Semakin berinovasi terus Bu nih ya namanya. Pangan itu sangat cepat inovasinya. Yang tadinya nggak ada tiba-tiba Maka dari itu harus segera diuji lab juga gitu ya, supaya bisa langsung mencantumkan nilai gizinya gitu. Dan ini dengan label ING ini biasanya menaikkan nilai jual Mbak. Betul. Iya, benar. Karena konsumen semakin percaya, kemudian bisa melihat labelnya ini berapa kalori atau protein dan lemak yang terkandung dalam suatu produk. Ini pertanyaan di luar pangan Bu, menarik juga. Terima kasih untuk Pak Raka yang sudah bergabung. Ini sekarang ini kan banyak iklan suplemen tuh di TV nih Ibu-ibu ya. Nah, ini apa yang harus diperhatikan konsumen ketika ingin beli suplemen yang diiklankan? Karena kan ingin menjaga imunitas, daya tahan tubuh, kan juga pingin ya Bu ya. Tapi apa yang harus diperhatikan Ibu? Ya baik, suplemen kesehatan itu juga salah satu produk yang diawasi oleh Badan POM. Bahkan nomor izin edarnya juga yang mengeluarkan adalah Badan POM. Jadi kalau saran kami, pastikan ada izin edar, itu yang pertama ya, izin edarnya itu resmi. Dan Bapak Ibu atau Starlover bisa mengecek di Bepom Mobile kami aplikasi untuk melakukan pengecekan. Nah, selain izin edar yang dilakukan harus sudah terdaftar, mungkin kita kembali lagi ya melihat kebutuhan. Sebenarnya kan suplemen itu hanya ini ya, bukan hanya, maksudnya dia membantu, tetapi asupan yang sangat utama itu kan memang yang
dari pola makan, gizi imbang, gizi seimbang dari konsumsi makanan harian itu juga menjadi paling utama. Nah, suplemen itu kembali lagi kebutuhan kita butuh untuk apa sih gitu ya? Apakah memang mungkin misalnya kalau untuk yang seusia seperti saya ya, misalnya kalsium, oke, saya butuh untuk menambah kalsium. Atau misalnya kalau saya tuh punya sugesti sendiri, kalau saya lagi aktivitas saya lagi tinggi gitu, saya butuh seperti vitamin C dosis tinggi. Nah, hal seperti itu ya. Tapi itu saya butuhkan pada saat memang tertentu, tapi tidak menjadi tujuan. Jadi selain nomor izin edar, kembali sebenarnya kebutuhan kita untuk apa. Nah, kalau misalnya iklan-iklan ya, kembali lagi kalau memang iklannya sangat booming, semua bertestimoni baik, bagus, kembali lagi ke kita, sebenarnya kita butuh yang mana. Dan ada izin edarnya ya Bapak Ibu. Jadi Star Lover, jadi jangan sampai kita mengkonsumsi produk-produk yang tidak ada izin edar. Karena izin edar itu bukan sekedar komposisi huruf 3 huruf, kemudian 9 digit atau 12 digit angka, 1, 2, 3, enggak. Itu sebenarnya sudah proses evaluasi, entah evaluasi terhadap bahan-bahan yang dipakai, evaluasi tetap dengan proses produksinya, evaluasi terhadap perizinannya, sehingga evaluasi mutu itu keluarlah izin edar. Ini sebagai bentuk penjaminan oleh pemerintah bahwa produk-produk yang sudah memiliki izin edar itu sudah dilakukan evaluasi, sehingga penting buat masyarakat itu mengkonsumsi produk-produk yang sudah ada izin edar. Yes, izin edar itu ya yang jadi bold gitu ya. Bold. Di bold tuh ya. Terima kasih juga garis tebal. Garis besar, garis tebal. Thank you juga untuk Pak Eka Laya Irfan. Nah, ini menarik nih. Ini juga yang kemarin sempat booming viral di media sosial. Jadi ada roti yang klaim awetnya lama. Tahu nih pasti ibu-ibu ya. Ini harganya juga murah Bu, sangat terjangkau ya. Ini apakah juga masuk radar pengawasannya BPOM nih? Wah, bagus nih pertanyaannya Pak Eka ya. Terima kasih Pak Eka. Jadi kita lihat roti tersebut ya, kalau izinnya memang BPOM FD itu memang masuk di pengawasannya BPOM. Dan bagus sekali ya, konsumen sudah memperhatikan ya, berarti kan memperhatikan kedaluarsa dari produk tersebut. Dan mungkin juga banyak yang bertanya-tanya ya, ini kok bisa awet lama, itu pengawetnya apa gitu. Betul. Dan harganya juga murah itu loh Bu, yang menarik. Murah ya, jangkau. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi selain menggunakan pengawet, kalau kita memproses suatu produk tadi ya, untuk teknologi proses saat ini sudah berkembang pesat ya. Jadi selain menggunakan pengawet, agar produk itu bisa bertahan lama, itu bisa juga dengan teknologi. Seperti ya, kalau kaleng mungkin disterilkan, kemudian divakum, itu juga ada. Nah, untuk roti tersebut bisa jadi menggunakan vakum tadi, jadi teknologi atau semacam oksigen ya, yang bisa mengawetkan dari suatu produk. Tapi tentu saja kalau produk tersebut sudah berizin edar, itu berarti sudah terjamin mutu dan keamanannya. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu ya untuk mengkonsumsi produk yang sudah berizin edar. Dan tentu saja harus diperhatikan juga tanggal kedaluarsanya. Nah itu kalau roti-roti biasanya ini harus cermat ya tanggal kedaluarsanya nih Star Lovers. Iya, kadang ini Mbak Widya, jadi belum kadaluarsa, tapi kalau ada jamur ya, kalau roti kan mudah rusak ya. Betul. Nanti di tempat lembab itu bisa jadi cepat rusak. Nah itu tetap harus kita cermati dulu bentuknya, warnanya gitu ya. Kalau sudah ada tanda-tanda kerusakan seperti jamur tadi, tentu saja tidak aman untuk dikonsumsi. Tadi ya, untuk kemasan yang memang harus yang menggembung dan tidak menggembung, itu berarti sudah ada kebocoran Mbak Widya. Jadi itu tidak aman digunakan. Jadi untuk Bapak Eka ya Pak ya, kalau membeli roti tersebut mungkin perlu dipegang-pegang dulu apakah masih menggembung atau sudah kempes seperti itu. Dicek dulu Pak. Cek kemasan ya. Kemasan dicek dulu. Sama cek rasanya Pak Eka. Itu nanti bayar Bu kalau cek rasanya dibuka ya Bu ya. Ini terakhir juga menarik pertanyaannya dari Pak Didi Baskara. Kalau makanan curah itu pengawasannya seperti apa? Karena ini banyak di swalayan-swalayan ya Bu ya, kentang curah.
pokoknya French fries gitu ya Bu ya. Ini bagaimana? Ya, baik, terima kasih Pak Didi dan Star Lover semua. Memang ya kalau kita ngelihat di Swalayan ya, ada nanti itu satu case, satu tempat penyimpanan dingin. Itu nanti ada yang kaki naga, nugget. Tadi yang tadi Mbak Widya bilang ada kentang. Nah, biasanya memang dijual curah. Tetapi itu juga menjadi bagian pengawasan kami. Kami selalu menyampaikan kepada pemilik supermarket bahwa harus ada informasi yang ditempelkan di dekat showcase atau penyimpanan bekunya itu, nama produknya apa, izin edarnya apa, kadaluarsanya kapan. Jadi sebenarnya mereka tuh punya bentuknya yang kemasan besar. Jadi memang dituang ya istilahnya. Nah, itu harus selalu terinfokan. Karena kenapa? Konsumen ini kan harus punya kemerdekaan dia untuk mutusin ya. Oh, nanti saya beli ini, nggak beli, saya mau yang itu. Nah, informasi seperti itu harus dicantumkan. Jadi itu juga bagian dari pengawasan kami karena makanan beku ya dan dijual curah. Jadi pengawasan kami dia asalnya dari mana, sudah berizin edar, kadaluarsanya kapan. Jadi nanti kalau Star Lover pada saat nanti ke Swalayan ketemu produk curah, nggak ada yang tadi saya sampaikan, bisa ditanya sama petugasnya dan bisa diminta untuk mencantumkan itu sebagai informasi pada saat nanti konsumen untuk memutuskan, oh ya saya mau beli ini, oh yang saya nggak mau beli, seperti itu. Jadi kita awasi juga kok. Ya, kita boleh kok gitu ya. Boleh kok ngadu ngadu atau menyampaikan itu ke petugas swalayannya gitu ya. Nah, ini pesan-pesan yang disampaikan ke Star Lovers, ke masyarakat nih Bu Reni dan juga Bu Wulan terkait dengan pengawasan makanan dan juga obat-obatan ini yang beredar dan tentu saja sangat dekat dengan kita karena kita setiap hari juga konsumsi makanan, obat-obatan juga selalu gitu ya, selalu siap. Nah, ini apa yang harus kita perhatikan? Untuk Star Lover dan masyarakat di Yogyakarta dan juga pelaku usaha ya, mari kita bersama-sama mewujudkan keamanan pangan di semua rantai produksi dan distribusi pangan ya, karena ini penting untuk meningkatkan derajat kesehatan kita semua. Dan Bapak Ibu dan juga masyarakat di Yogyakarta jika menemukan produk-produk yang sekiranya dicurigai itu bisa melakukan pengaduan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau ke Badan POM langsung juga bisa ya. Sudah tersedia kanal-kanal pengaduan ya, bisa melalui BPOM Mobil kalau ke Badan POM. Kalau ke BP POM di Yogyakarta bisa datang langsung di Jalan Tompean, Tegalrejo, Yogyakarta atau melalui website BPOM Yogyakarta Go ID atau melalui nomor WA ya di 081125 0811-254-3633. Oke, siap Bu Reni, melengkapi Bu? Iya, kalau saya cuma singkat saja, jadilah konsumen yang cerdas. Jadi tidak teriming-iming dengan promosi harga buy one dapat 10 gitu ya. Tapi kembali lagi dilihat lagi produknya, izin edarnya dan tadi sesuai kebutuhan ya, jangan mudah termanipulasi karena iklan gitu. Itu aja sih Mbak Widya. Ya. Terima kasih Bu Reni dan juga Bu Wulan, informasi yang luar biasa yang kita dapat di siang hari ini gitu ya. Banyak banget manfaatnya. Jadi kita tahu kita menjadi konsumen yang harus lebih teliti lagi, lebih detail lagi gitu ya, apalagi terkait dengan makanan yang kita konsumsi supaya tentu aja menjaga kesehatan diri kita sendiri ya. Bu Wulan dan juga Bu Reni, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mbak Widya. Ya, salam buat teman-teman di Badan POM ya Bu ya. Insyaallah. Ya, jangan lupa juga untuk memanfaatkan BPOM Mobile ya Star Lovers ya. Ini kemudahan yang bisa kita dapatkan kalau kita mungkin ada aduan atau mungkin juga ada keresahan-keresahan tentang makanan dan obat, monggo silahkan langsung diaplikasikan di situ ya Star Lovers ya. Baik, akhir kata saya Widya Pradipta pamit undur diri dari bincang spesial kita hari ini. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.